Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Devianti dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri 1 Tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal, yaitu kebijakan Gunting Syafruddin. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa itu kebijakan Gunting Syafruddin? Jadi, Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta II, yang mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan itu dikenal sebagai kebijakan berani yang ditetapkan pemerintah Indonesia dengan cara menggunting fisik uang kertas. Ketika itu ada 3 jenis mata uang yang beredar di Indonesia, yaitu yang pertama, Uang Republik Indonesia atau ORI, mata uang peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dikeluarkan oleh DJVS Bank, mata uang yang digunakan ketika Nica Belanda berada di Indonesia pasca kemerdekaan atau selama masa revolusi fisik. Kemudian, latar belakang dari kebijakan ini yaitu Indonesia harus menghadapi berbagai macam masalah setelah kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, pada konferensi Meja Bundar Indonesia diwajibkan membayar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri, serta 2,8 triliun rupiah utang dalam negeri. Keuangan negara pun mengalami defisit yang mencapai 5,1 miliar. Inflasi ini memberatkan pihak masyarakat. Harga-harga barang menjadi mahal. Pemerintah pun terpaksa mengeluarkan kebijakan Gunting Syafruddin untuk menyelamatkan perekonomian. Menurut kebijakan itu, uang merah atau uang Nica dan uang DJVS Bank dari pecahan 5 rupiah ke atas digunting menjadi 2, yakni guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai tanggal 9 Agustus. Mulai 22 Maret sampai 16 April bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditunjuk. Lebih dari tanggal tersebut, maka bagian kiri itu tidak akan berlaku lagi. Sedangkan guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun. Gunting Syafruddin itu juga berlaku bagi simpanan di bank. Pecahan 2,50 rupiah ke bawah tidak mengalami pengguntingan. Demikian pula uang ori. Kemudian tujuan dari kebijakan ini ialah memangkas nilai mata uang yang beredar untuk menekan inflasi, membantu mengurangi defisit anggaran negara yang mencapai 5,1 miliar rupiah, lalu menciptakan kestabilan harga barang dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, dampak dari kebijakan ini. Dikutip dari Sejarah Pemikiran Indonesia 1945 sampai 1966, Gunting Syafruddin berhasil mengurangi sejumlah uang yang beredar, maka inflasi pun menurun. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Pada tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Jumlah uang beredar terus meningkat dan inflasi terjadi lagi. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat. Ini membebani masyarakat dan merugikan pedagang kecil. Akan tetapi, walau kebijakan ini menimbulkan banyak kontroversi, tetapi kebijakan ini menunjukkan keberanian dan integritas Syafruddin Prawiranegara dalam mengambil langkah-langkah berani untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.